Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa taba'a sunnatahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tsumma amma ba'd. Para hadirin sekalian, para bapak ibu, saudara rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Sebagai pembuka dari majelis kita, mari kita senantiasa memuji dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yang tidak pernah berhenti, dengan nikmat yang sangat banyak, nikmat yang terkait dengan kehidupan dunia kita maupun agama kita, dan juga berbagai nikmat yang kita tidak bisa untuk menyebut dan membilang satu demi satu. Salawat berikut salam semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa limpahkan, curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya yang mulia, demikian juga kepada orang-orang kaum muslimin, orang yang beriman yang senantiasa mengikuti suri teladan Nabi, yang bersuri teladan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga nanti di hari kiamat. Para sekalian, rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini sebagai pengganti dari pemateri yang sedang berhalangan untuk mengisi di hari ini, saya hendak menyampaikan beberapa patah ucapan dan juga tulisan dari seorang ulama yang terkenal, yaitu Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Abi Bakar bin Ayyub Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, atau yang sering dikenal dengan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, yang beliau menuliskan di antara satu bukunya, satu tulisannya adalah Kitab Wabilus Shayyib wa Rafi'u Al-Kalimit Thayyib. Ini yang akan saya bacakan dari sedikit yang beliau tulis di awal-awal dari risalah beliau yang sangat bagus ini. Dan beliau mengawalinya dengan, tentu saja sebagaimana para penulis yang lain, mengawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, ya, dalam rangka mencontoh kitabnya Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'anul Karim, yang setiap suratnya diawali dengan basmalah, kecuali satu surat saja, yaitu surat apa Pak? At-Taubah atau Al-Baroah. Ya, dan juga ketika kita mengucapkan basmalah, bismillah, itu dalam rangka kita mencari keberkahan dengan namanya Allah Subhanahu wa taala, dengan asmanya Allah yang, ya, Allah Subhanahu wa taala penuh dengan keberkahan, demikian juga nama-namanya juga penuh dengan keberkahan, dan kita menginginkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala berikan pada aktivitas yang hendak kita lakukan, ya, termasuk penulis menulis di sini dengan bismillah untuk mengharapkan keberkahan dengan asma Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau katakan Allah Subhanahu wa taala al-mas'ul, dia yang menjadi tempat untuk meminta, al-marju, al-ijabah, sebagai tempat harapan supaya doa-doa diijabahi, ayyatawallakum fid dunya wal akhirah, semoga dia Subhanahu wa taala itu melindungi kalian baik di dunia dan di akhirat. Orang yang beruntung adalah orang yang diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik untuk kehidupan dunianya terlebih juga untuk akhiratnya. Wa yusbihu alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinah, dan semoga dia Subhanahu wa taala melimpahkan, ya, mencurahkan, melengkapkan nikmatnya kepada kalian baik yang lahir maupun yang batin. Ya, nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita tidak sekedar yang lahiriah, baik itu berupa makanan, baik mungkin berupa udara yang kita hirup, atau mungkin sinar matahari, atau kesehatan kita, tidak sekedar itu, namun juga nikmat yang terkait dengan batin kita, rasa tenang, sakinah, ya, rasa tawakal pada Allah Subhanahu wa taala, ya, kehidupan yang tentram,
ada rasa kasih sayang kita di keluarga kita sebagainya. Itu jadi nikmat-nikmat yang kaitannya dengan batin yang semoga juga Allah limpahkan kepada kalian semua. Kata Ibnu Qayyim demikian. Wa yaj'alakum mimman idza an'ama Allahu alaihi syakara. Dan semoga Dia Subhanahu wa taala menjadikan kalian termasuk di antara orang yang apabila Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat dia bersyukur. Ya, diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala bersyukur, dan semoga ini yang Allah Subhanahu wa taala jadikan pada diri kita semuanya. Saat mendapatkan nikmat dari Allah, baik itu nikmat yang kita anggap kecil maupun nikmat yang besar, ya kita mampu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ini pandangan kecil dan besar itu kan relatif juga. Ya, kita mungkin di sini sing jenenge banyu ya turah-turah. Betul Pak ya? Ya, turah-turah. Banyu saya ember rong ember itu gampang. Ya, tapi bagi orang yang mungkin hidupnya di padang pasir sing wangel banget banyu, itu jadi sesuatu yang sangat berharga. Yang sangat berharga sekali. Ya, sehingga kita mungkin menganggapnya kecil, namun bagi orang lain bisa jadi itu adalah nikmat yang besar yang mereka harapkan. Ya, oleh karena itu baik kita mendapatkan nikmat apapun itu, semoga Allah jadikan kita menjadi orang yang bersyukur. Wa idza btuliya sabara, dan Allah jadikan Anda ya termasuk orang yang apabila diberikan ujian, diberikan bala, diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala bersabar. Tidak ada lagi selain sabar. Ya, bagi orang yang beriman. Karena pilihan yang lain adalah pilihan kehancuran. Ya, itu yang wajib bagi kita adalah sabar saat mendapatkan ujian musibah. Ya, kalau yang lebih baik lagi ada, yaitu ridho tentu saja. Sabar, kemudian di atasnya lagi, di samping sabar juga ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa idza adnaba istaghfara, dan dijadikan apabila berlaku dosa, berbuat dosa maka beristighfar. Fa inna hadhil umur, maka sungguhnya tiga hal ini tadi, perkara-perkara ini tadi, ats-tsalatah, yang tiga perkara tadi, hiya unwanus sa'adatil abdi. Ini adalah tanda-tanda alamat dari kebahagiaan seorang hamba. Wa alamatu falahi fid dunya wal akhirah. Demikian juga alamat tanda-tanda kejayaannya, kemenangannya nanti di dunia dan di akhirat. Yen ana telu iki berarti dia akan menjadi orang yang bahagia, orang yang beruntung, orang yang menang di dunia dan juga di akhirat. Wala yanfaku abdun anha abadan, dan seorang hamba tidak mungkin akan bisa lepas dari tiga hal ini. Untuk nikmat, ya, atau kadang-kadang dapat musibah juga, atau kadang-kadang juga dia berdosa. Tiga ini tidak akan pernah lepas dari kehidupan seorang hamba. Nah, cuma kadang-kadang kita itu sing dipikir itu nikmat Allah itu banyak banget, Pak. Kita saat dapat satu musibah itu koyok-koyok nikmat yang lain sing wakeh banget itu terlupa, tertutup. Kadang-kadang seperti itu. Ya, ketika dapat musibah padahal nikmat yang lain masih Allah berikan itu. So kadang-kadang lali. Ya. Nah, lakulihat setiap hamba tidak akan pernah lepas dari tiga hal ini. Fa inal abda daiman yataqallabu baina hadhil adbaq thalath. Seorang hamba akan selalu dia itu ya berada dalam kisaran tadi. Ya, dapat nikmat, dapat musibah, atau dia mungkin berdosa juga. Di satu kondisi, tidak pernah lepas dari ini semuanya. Ni'amu minallahi ta'ala tataradafu alaih. Nikmat Allah Subhanahu wa taala itu silih berganti datang padanya. Faqaiduha asyukur, dan mengikat nikmat itu adalah dengan syukur. Ya, mengikat nikmat itu dengan syukur pada Allah Subhanahu wa taala, wa huwa mabniun ala thalathati arkan. Dan bahwasanya nikmat itu atau syukur itu dibangun di atas tiga rukun. Ya, rukun ini berarti sesuatu yang nggak boleh hilang itu. Satu aja nggak boleh hilang. Sebagaimana rukun dalam sholat kan kayak gitu. Rukun dalam sholat yang banyak, atau rukun misalnya dalam wudu, satu aja kita nggak lakukan rasah itu. Wudu ni awadi, sholat ni awadi dewi. Ya, contohnya berdiri. Ya, bagi orang yang sholat wajib, dia mampu berdiri harus berdiri. Kalau rukun itu dia tinggalkan, sholatnya rasah. Dia mampu berdiri dalam sholat wajib, ternyata dia milih lungguh, ya nggak sah. Kalau dalam sholat sunnah tidak, dia bukan rukunnya. Atau dia bisa baca Al-Fatihah, ya ternyata dia nggak baca Al-Fatihah, maka sholatnya jelas tidak sah. Gitu ya. Nah, ini rukunnya syukur ini ada tiga. Apa itu? Yang pertama, ala i'tirafu biha batinan,
pengakuan dalam batin kita, ngakui bahwa semua nikmat yang kita dapatkan, kita rasakan, kita kecap, ya, kita peroleh itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Harus sandarannya pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hati kita sandar iki dari Allah kabeh. Aku kok sadermo tok. Saya cuma sekedar usaha, saya sekedar ngelakoni tok, tapi semuanya yang ngasih Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Buktinya orang banyak usaha-usahane podo plek. Ya. Semuanya digawe podo plek, resepnya podo. Ya. Perangkatnya juga sama, namun rezekinya tetap beda apa sama, Pak? Beda. Menunjukkan bagaimana? Iya, yang ngasih semuanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya harus ada keyakinan, harus ada pengakuan dalam hati kita, kabeh-kabeh nikmat yang kita dapatkan semuanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita harus kembalikan itu pada Allah. Wa tahadduts biha dhahirun, yang kedua, rukun yang kedua. Yang pertama ngakui dalam hati, yang kedua diucapkan dengan lisan kita. Tahadduts disebut-sebut dengan lisan kita secara dhahirun. Ya, ini harus juga saat kita dipuji misalnya, wah Pak, jenengan kok anak-anaknya pinter-pinter, manut-manut, kita soleh-soleh. Jangan kemudian kita sandarkan pada diri kita sendiri. Oh ya sopo sih, bapak ya kok yang ini ya. Pak beri sopo meneh. Kadang-kadang kayak gitu, Pak. Mbak nuguyon, Pak. Jangan, Pak. Enggak usah. Ya, namun sandarkan pada Allah Subhanahu wa taala. Pola Mas aku ya gur kaya ngene padha karo jenengan iki kabeh gur sing maringi Allah Subhanahu wa taala. Aku gur sak dermo tok ya usaha tetep, tapi sing ngeki kabeh saka Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tahadduts. Kita ucapkan itu semuanya. Kita ucapkan alhamdulillah juga, yang ini merupakan ya koidnya atau pengikat dari nikmat yang kita peroleh, supaya orang kabur istilahnya, ditaleni ya, nikmat supaya nggak hilang, ditaleni. Termasuk dengan caranya bagaimana? Itu tadi, banyak ngucapin alhamdulillah, termasuk sandarkan semua nikmat itu pada Allah Subhanahu wa taala, disebut-sebut secara lahiriah. Yang kedua itu. Yang ketiga, wa tasrifuha fi mardati, ya. Yang ketiga menggunakan nikmat tersebut dalam keridhaan ya yang ngasih, waliha wa musdiha wa mu'tiha, ya, dalam kita gunakan nikmat tadi dalam keridhaan yang ngasih nikmat tadi, yang memberikannya itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wis kei sehat, paling sehat pun kalau banyak sami kina akan ngagem taat pada Allah Subhanahu wa taala untuk ibadah, untuk banyak-banyak ibadah, mumpung diparingi sehat, muka-muka sehat terus gitu Pak ya. Ya, diberikan rezeki juga demikian, ya. Gunakan untuk sebagiannya untuk infak, untuk bersedekah jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk berzakat juga, ya, untuk menyambung silaturahmi, ya, untuk mempererat hubungan dengan tetangga sekitar dan sebagainya. Wah, itu amal soleh. Ya, amal soleh. Memberikan hadiah kepada saudara, memberikan hadiah kepada kenalan kita, kerabat kita dan sebagainya. Nah, itu diantara ya memanfaatkan, menggunakan nikmat tadi dalam keridhaan yang ngasih, itu Allah Subhanahu wa taala. Ini 3 rukun ini yang harus ada. Hati ada, lisan ada, perbuatan ya juga ada. Fa idza fa'ala dzalik faqad syakaraha. Maka barang siapa yang melakukan yang demikian, 3 hal tadi, rukun tadi dilakukan, diamalkan, maka sungguh dia sudah bersyukur. Ma'a taksirihi fi syukriha. Tetap Pak, kita sudah syukur sama Allah, tapi tetap syukur kita masih kurang jadi. Ya, syukur kita pada Allah tetap ada kekurangannya. Karena apa? Nikmat yang diparingke dening Allah pada kita itu lebih banyak dibandingkan yang kita syukuri. Itu loh. Ya kan? Sering disampaikan kan? Nikmatnya Allah itu bisa kita hitung enggak? Sakit mboten? Bisa kita bilang semuanya enggak, Pak? Enggak bisa. Ya, padahal semua nikmat itu disyukuri. Misalnya nikmat yang kita bisa hitung sampai 1000 misalnya, anggap aja seperti itu. Kita ya nganti malah. Mungkin 100 tok. Kita bisa bilang, oh iki nikmat iki untuk oksigen, untuk srengenge, iso sehat, nikmat omone, iso dihitung, kita direntet itu, kita renungkan, ditulis nikmat-nikmat itu misalnya sampai 150 tok. Bar niku kados seperti yang belum kita sebutkan dari nikmat Allah juga akeh, mungkin ribuan atau ratusan ribu dari itu. Yang kita bisa syukuri, awake dhewe setiap kali bersyukur itu sing iso dihitung tok niku wae. Berarti bagaimana? Yang lainnya sisanya awake dhewe iso bersyukur.
Ya, kita belum bisa bersyukur. Jadi saat kita sudah menjalankan rukun yang 3 tadi, ya, kita sudah syukur sama Allah, tapi tetap kita masih kurang dalam bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Jadi kondisi yang pertama, alamat yang pertama harus syukur. Yang kedua, mihan. Dalam kondisi seorang itu mendapatkan ujian dari Allah. Ya, ujian-ujian, bencana, musibah dari Allah Subhanahu wa taala, yabtalihi biha. Allah Subhanahu wa taala uji seorang hamba dengan itu. Pun niki sing jine dunya ya seperti itulah. Ya, orang nggak pernah sakit di dunia ya mungkin, ya ada yang mungkin nggak pernah sakit ya paling orang sakitnya yang ringan. Ya, orang nggak pernah sedih di dunia nggak mungkin, ya nggak mungkin. Mesti ada saudaranya yang nggak ada keluarganya, ada orang tuanya mungkin meninggal dunia, kadang-kadang anaknya yang sakit, kadang-kadang juga rezeki tidak terlalu lapang dan sebagainya. Akeh macam-macam. Ini negeri dunia. Ya, maka bagaimana? Maka fafarduhu fiha as-sabru wa taslim. Maka yang wajib dalam menghadapi ini adalah bagaimana bersabar dan pasrah sama Allah. Manut wis to iki berarti sing apik tetepan kanggo aku. Iki sing apik. Ya. Makanya ikrar kita setiap kali kita itu dapat musibah itu napa Pak? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya kami itu miliknya Allah, awake dhewe dari ujung rambut sampai ujung kaki kabeh duwe Allah. Termasuk yang nempel niki, termasuk yang kita gunakan, rumah kita, termasuk kendaraan kita, istri kita, anak kita, kabeh duwe Allah kabeh. Ya, sewaktu-waktu bisa kembali sama Allah Subhanahu wa taala. Wis pasrah, taslim, ya. Wa sabru, apa itu sabar? Sabar itu adalah habsun nafsi anit tasakhut bil maqdur. Itu menahan jiwa kita. Ya, sabar itu apa? Nahan jiwa kita dari benci, enggak senang, marah dengan takdirnya Allah. Ampun ngantos. Yang jeneng apa namanya rasa sakit awak ini nggak senang betul, tapi takdirnya Allah Subhanahu wa taala yang diputuskan sama kita mesti sing terpaling baik. Jangan sampai kita benci dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Wa habsul lisan anis syakwa, demikian juga sing jenenge sabar itu menahan lisan dari ngeluh. Sambat, kakean sambat karo menungso. Ya, kakean sambat dengan makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi satu juga sama tadi dari dalam jiwa kita tetap ridha, mboten benci, tidak ya marah dengan takdirnya Allah. Sing angka kalih lisan juga demikian, orang ngucapke hal-hal yang menjadikan Allah murka. Ya, termasuk tadi sambati, kakean sambat sama manungso. Dikurangi Pak sambati sama orang. Ibu-ibu juga demikian, sambatnya sama manusia dikurangi. Direm. Nggih, katai nggih ngeluhnya sama Allah, ngadunya sama Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Kemudian wahabsul jawarih anil ma'siyah. Demikian juga sabar itu adalah menahan anggota badan kita dari bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Pas dapat musibah, kadang-kadang orang demikian, histeris. Ono sing histeris. Biasanya sing histeris bapak napa ibu Pak biasanya Pak? Laki-laki apa perempuan biasanya Pak? Biasanya loh. Ya ono sing laki-laki bareng ya ono. Ya, tapi sing banyak wanita juga gitu ya. Ya, zaman dulu sampai kadang-kadang orang walatom, contohnya adalah nampar-nampar pipi itu, keplak-keplak dewe, dijambak-jambak dewe, dirobek-robek dewe, pakaian dan sebagainya. Maka ini tidak boleh. Ini bertentangan dengan kesabaran, gitu ya. Nah, famadaru sabri ala hadi arkani salasa, maka sabar itu juga kisarannya pada 3 hal ini tadi. Ya, rukun yang 3 tadi. Jiwa kita, hati kita tidak marah dengan, tidak benci dengan takdirnya Allah. Yang kedua, lisannya dipunjagi, jangan kemudian ya sambat, ya berlebihan sebagainya, ya. Kemudian yang ketiga, anggota badan kita jangan sampai kemudian bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza qama bihal abdu kama yanbaghi in qalabatil mihnatu fi haqqihi minhah. Ya, maka kalau seorang hamba bisa melakukan yang 3 tadi, bisa bersabar, maka sing jenenge ujian tadi akan berubah menjadi hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi napa istilahipun, jadi karunia dari Allah. Soalnya iso sabar. Ya. Hasilnya apa? Hasilnya pasti baik. Ya, makanya para sebagian mengatakan yang namanya sabar itu ya sabar pahit di awalnya, tapi manis di akhirnya. Ya, manis di akhirnya. Kalau apa? Orang itu sabar. Wastahalat al-baliyah atiyah.
yang namanya bencana itu berubah menjadi tadi anugerah dan karunia. Kalau apa? Seseorang sabar, dan itulah yang diinginkan dari Allah ya kepada kita. Wasaral makruhu mahbuban, dan akan berubah sesuatu yang kita benci menjadi sesuatu yang kita cintai, entah itu di dunianya nanti atau nanti di akhirat. Ya, makanya ada orang yang disebutkan sama Nabi itu bagaimana orang nanti di akhirat itu dia ibadahnya pas-pasan, nggak terlalu banyak, mungkin sing wajib-wajib tok, tapi derajat ini surga dhuwur banget Pak. Para ibu sekalian, ngalah-ngalah liyane. Yen gur di apa namanya dengan sekedar balasan dari ibadahnya, mungkin derajatnya sampai tinggi seperti itu. Ternyata bagaimana? Dia dulu adalah orang yang ahlul masaib, mendapatkan musibah di dunia, sabar. Sehingga bagaimana di akhirat derajatnya munggah dhuwur banget. Karena apa? Sabarnya itu. Bukan karena posone, bukan karena macam-macamnya ya ibadah sunnah dan sebagainya, bukan itu. Namun karena kesabarannya mendapatkan banyak musibah di dunia. Nah ini sehingga ketika orang bersabar, suatu yang dia benci awalnya itu bisa menjadi dia cintai karena kesabarannya. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala lam yabtalihi liyuhlikah. Allah itu ya para ibu sekalian, para bapak, tidak menguji, tidak ngasih musibah seorang hamba dalam rangka supaya orangnya itu binasa, orangnya hancur, boten. Awalnya diuji sama Allah dengan kesusahan, kesulitan, hal yang berat bagi kita yang enggak kita sukai. Bukan, Allah itu bukan ingin ya, tidak ingin supaya kita itu apa? Hancur dengan itu, bukan. Wa innama ibtalahu liyamtakhina sabrahu wa ubudiyatahu. Tapi Allah itu kok nguji seorang, dikasih musibah, kasih yang enggak suka dia sukai, dalam rangka apa? Dalam rangka Allah itu uji kesabarannya dan peribadatannya pada Allah. Bihi hamba iki yang diuji dengan kesulitan, dheweke sabar apa ora? Dheweke tetap ibadah karo aku, cedak-cedak karo aku apa ora? Ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Diuji demikian. Sabar piye, ibadah piye pada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam kondisi demikian kadang-kadang orang gagal loh. Ya kan, Pak? Betul kan? Dapat ujian kadang-kadang orang gagal, ujian musibah dia gagal. Malah datangnya kadang-kadang munduk-munduk orang karo Allah Subhanahu wa taala, keliru dia. Ya, berapa banyak orang diuji dengan kekurangan rezeki, kekurangan ya ma'isyah, kekurangan apa namanya? Kekurangan harta dia. Tapi dia nggak malah dekat-dekat kepada yang memberi rezeki, justru malah dia menjauh. Keliru itu. Ya, keliru dia. Harusnya ketika dia diuji dengan kekurangan harta, kekurangan rezeki, dia harusnya dekatnya sama yang ngasih, pemberi rezeki. Siapa itu? Ar-Razzaq. Ar-Razzaq, Allah Subhanahu wa taala yang berikan rezeki, harusnya kan demikian. Nah ini ya. Fa inna lillahi ta'ala 'alal 'abdi ubudiyatan ya fis dharra kama lahu alaihi ubudiyatan fis sarra. Allah Subhanahu wa taala itu ya menjadi kewajiban bagi seorang hamba beribadah pada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi susah, dia ibadahnya sama Allah. Demikian juga dalam kondisi senang. Susah senang tetap saya ibadahi Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang diibadahi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan disebutkan sama Ibnu Qayyim di sini, wa aktsarul khalqi, kebanyakan orang yu'tunal ubudiyah, dia memberikan peribadatan pada Allah Subhanahu wa taala fima yuhibbun, dalam kondisi senang itu. Yang senang yang ibadah sama Allah Subhanahu wa taala. Wa sya'nu fi ita'il ubudiyah fil makari, yang sing dadi sing abot dadi masalah kuwi, yaitu seorang bisa memberikan peribadatan dalam kondisi yang dia enggak sukai, kondisi-kondisi yang berat, dia tetap ibadah pada Allah. Wah, ini hebat ini. Ya. Yang di sini contohkan oleh apa namanya Ibnu Qayyim nanti bentuk-bentuknya. Fabihi tafawat maratibul ibad. Yang dengan ini derajatnya, kedudukannya seorang hamba itu bertingkat-tingkat beda-beda. Bisa beda-beda. Karena apa? Tadi dia bisa bertahan untuk ibadah pada Allah, mendekat pada Allah dalam kondisi ketika mendapatkan ujian yang dia tidak sukai. Wa bihasabihi ya kanat manaziluhum indallahi taala, dengan kondisi dia tadi ya dia ibadahnya pada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi kesulitannya tadi, ya dia kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala ditentukan dengan itu. Semuanya beda-beda sesuai dengan hal tersebut. Misalnya di sini contohkan Ibnu Qayyim, fal wudu'u bil ma'il barid. Ya, ini senang atau susah ini Pak kira-kira Pak? Nyenengke atau nyusahke ini? Berwudu dengan air yang dingin yang sejuk dalam kondisi fisid datil har.
dalam kondisi cuaca sangat panas. Ini bentuk ibadah ini. Tapi ibadah sing penak napa mboten sing penak, Pak? Wudu dengan air yang dingin dalam kondisi cuacanya sangat panas sekali. Iki penak napa mboten iki? Masa mboten penak, Pak? Suasananya pas panas, gerah. Terus awake dhewe wudu dengan air yang dingin. Seger mboten niku? Seger mboten? Ya seger no. Pas panas lho, Pak. Panas, kondisinya panas, cuacanya panas. Atas berapa bulan yang lalu itu kan panas banget itu. Nah pas panas-panas awan-awan ngentang-ngentang awake dhewe wudu dengan air yang dingin sejuk sekali. Seger mboten niku? Seger penak. Ini ibadah ini. Ini ibadah. Ibadah dalam kondisi penak ini. Penak. Soalnya seger awake dhewe pas panas men kadang mboten wudu gebyur meneh. Wah semuanya. Ben seger atus gitu ya. Demikian juga mubasyaratu zaujatihi al-hasna allati yuhibbuha ubudiyah. Demikian juga bergaul dengan istri yang cantik yang dia cintai, ini juga ibadah. Nah, ini kan senang-senang ini ya, senang. Wa nafaqatuhu 'alaiha wa 'ala nafsi wa iyalihi ubudiyah. Demikian juga ngasih nafkah pada istri, ngasih nafkah pada diri kita sendiri, ngasih nafkah pada keluarga kita, itu juga ibadah. Ibadah apa niki? Sing senang-senang niki. Wa hadha wudu wal wudu bil ma'il barid fi shiddalil bardi ubudiyah. Demikian juga di sisi yang lain, berwudu dengan air yang dingin pada saat cuacanya wadem banget beriding, ini juga ibadah. Tapi abot mboten niki? Abot. Nggih, waduh, koyo es. Ya, sampai kadang-kadang koyo es manyes banget. Wah, wis aku baleni kowe meneh we, trimo wudune tak anu ya ramen tahan rabatal sih. Antara maghrib dengan isya misalnya, wah adem banget iki. Yang wudu wong ini nyekikilen sampean, saya gitu ya. Iki yo ibadah ini, wudu dalam kondisi pakai air dingin di dalam kondisi cuacanya sangat dingin, yo ibadah. Tapi ibadahnya beda dengan tadi ibadah saat berwudu dalam kondisi cuaca panas, kita wudu dengan air yang dingin sejuk, wah seger banget, enak banget. Ya, yang kondisi yang kedua ini yang berat ini, gitu ya. Wa tarkul ma'siyah allati istaddat dawa'i nafsihi ilaiha min ghairi khaufi min nas ubudiyah. Demikian juga meninggalkan maksiat. Ya, ketika apa? Ketika ajakan hawa nafsu kita itu sangat kuat sekali. Ya, tanpa ada rasa takut pada manusia, wong orang ngerti. Kita tinggalkan itu. Ini ibadah pada Allah. Tapi abot ini, Pak. Berat ini. Ini berat. Wa nafaqatuhu fid dharra'i ubudiyah. Demikian juga memberikan nafkah pada keluarga, pada istri, pada diri kita sendiri dalam kondisi pas rezekinya sempit. Abot mboten niki, Pak? Ya abot no. Bayar SPP, padahal lagi utangnya akeh, hasilnya pas sithik misalnya. Abot mboten, Pak? Ya abot. Ini juga ibadah. Nah, beda dengan kondisi yang lapang tadi. Nah, semuanya tadi ya, itu ibadah. Kondisi senang kita ibadah juga itu merupakan peribadatan pada Allah. Dalam kondisi susah kita lakukan demikian juga ibadah pada Allah. Namun bedanya sangat ya besar sekali antara dua bentuk ibadah tadi. Faman kana abdanillahi fi halaini. Barang siapa sing terus ngibadah sama Allah, nyembah sama Allah, dedep sama Allah Subhanahu wa taala dalam dua kondisi tadi, seneng yo tetap ngibadah pada Allah, dedep sama Allah, susah yo tetap ngibadah sama Allah Subhanahu wa taala. Qaiman bihaqqi fil makruhi wal mahbub. Dia terus berusaha menegakkan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi senang, dalam kondisi susah. Tetap menegakkan ibadah sama Allah Subhanahu wa taala. Wah, ini ibadah ini apa? Hamba yang tenanan niki berarti iki. Nggih, hamba yang betul-betul sing teman-teman niki. Maka orang yang demikian ini dia akan mendapatkan yang Allah beritakan, Allah janjikan, Pak. Nggih, mugi-mugi awake dhewe entuk niki. Nggih, mentuke muga-muga sempurna. Napa Allah katakan dalam surat Az-Zumar ayat 36. Alaihi sallahu bikafin abdah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala itu yang mencukupi hambanya? Nyukupi hambanya. Jadi orang yang beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, semakin ibadahnya sempurna pada Allah, kecukupan yang Allah berikan pada dia semakin sempurna. Wah, ini Pak. Iya, makna yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim. Jadi orang ketika Allah sini kan menyebutkan, bukankah Allah yang mencukupi ya para hambanya? Artinya ketika seorang beribadah pada Allah menjadi hamba Allah yang betul-betul sempurna dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, kecukupan yang Allah berikan padanya ku ya sempurna. Tapi yang kurang ya itu tetap ibadah pada Allah, tapi ibadahnya rada kurang, orang sempurna seperti yang pertama tadi. Ya kecukupan yang Allah Subhanahu wa taala berikan padanya ya kurang sithik. Demikian seterusnya. Nah, ini
awake dhewe pengen dicukupi sama Allah Subhanahu wa taala dunia akhirat kita, ya lahir batin kita, ya berarti bagaimana? Sempurnakan peribadatan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena semakin sempurna ibadah kita pada Allah, kecukupan yang Allah berikan pada kita, batin lahir batin kita, dunia akhirat kita itu juga akan semakin sempurna. Nah, itu ya, ini yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di sini ya. Fal kifayatut tamah, kecukupan yang sempurna yang lengkap, ma'al ubudiyyati tamah, itu bersama ibadah yang lengkap juga. Awal dia ibadah saat senang susah senang dengan sebaik-baiknya, maka kecukupan Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada kita juga yang paling baiknya. Semakin kurang wana kisah makna kisah, yang kurang ya kurang kecukupannya. Wah, itu masya Allah ini Pak. Ya, faman wajada khairan, maka barang siapa yang mendapatkan kebaikan, awal dia kok iso seperti itu ibadah kita pada Allah dengan betul-betul berusaha kita sempurna sebaik-baiknya. Ya, maka kalau kita dapatkan seperti itu, semangat kita dalam ibadah, semangat kita dalam berbuat kebaikan, semangat kita dalam meninggalkan kemaksiatan betul-betul dengan yang terbaiknya, maka falyahmadillah, maka pujilah Allah. Sebab nopo awake dhewe iso ibadah, termasuk niki saniki para Bapak Ibu sekalian, awake dhewe kok iso ngaji ting mriki, ting masjid niki bengi-bengi nggih. Di majelis ini, kenapa? Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan kita, Allah yang memberikan hidayah kepada kita, Allah yang menjadikan kita bisa berzikir padanya. Ya, makanya sering disebutkan di dalam ayat itu yang pernah mungkin saya sampaikan, ya, fadhkuruni adzkurkum. Ya, apa itu? Ya, ingatlah padaku, niscaya aku akan ingat pada kalian. Jadi kita tahu kapan Allah ingat pada kita, menyebut kita saat kita zikir pada Allah. Dan ingat, kita bisa zikir pada Allah Subhanahu wa taala itu awalnya Allah dulu yang ingat pada kita dulu. Nah, itu ya. Jadi kan ini kan urutannya kayak gitu tadi Pak. Fadkuruni adzkurkum, ingatlah padaku kata Allah. Ya, zikirlah padaku, niscaya aku akan ingat pada kalian. Itu ketoke yang pertama kali yang disuruh ingat kan kita itu. Kita ingat pada Allah, baru Allah ingat pada kita. Tapi ini tidak seperti ini. Para ulama mengatakan ini awalnya Allah dulu ingat sama kita, kemudian baru kita bisa ingat sama Allah, kemudian Allah ingat kita apa lagi. Kenapa? Karena kita bisa ingat pada Allah, berzikir pada Allah itu juga dengan pertolongan siapa Pak? Pertolongan siapa? Allah ingat pada kita, Allah tunjuki kita, sehingga baru kita bisa berzikir, bisa ingat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga terus nanti kalau banyak sami kok bisa hadir di majelis zikir ini karena Allah ingat pada kita. Ya, Allah tunjuki kita sehingga bisa datang ke majelis ini. Supaya dengan itu bagaimana kita ingat pada Allah, kemudian Allah ingat lagi dengan kita, Allah sebut-sebut kita dengan sebutan yang baik, dengan rahmatnya, dengan ampunannya tentu saja. Masya Allah. Ini biasanya sampai jam berapa Pak pengajiannya? Jam 9 atau setengah 9 atau jam 10? Manut loh. Setengah 9. Ini cek pirang lembar apa tenang mawon ya. Jam 10 ya apa-apa nih. Tapi kita ya entek nih sing kula niki. Nggih. Jadi ini ya Pak ya, para sekalian. Jadi kalau kita ingin dicukupi sama Allah dengan kecukupan yang sempurna, berarti awalnya nyempurna ibadah sama Allah. Semakin sempurna kita ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, kecukupan yang Allah berikan juga semakin sempurna. Gitu ya. Jadi yang awake kok iso kados ngaten iki nyaket sama Allah, dedepe sama Allah, dekat-dekat sama Allah, ninggalke maksiat, puji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, masyaallah. Sebab apa? Allah yang ngasih hidayah pada kita untuk bisa demikian. Tapi waman wajada ghairu dzalik, yang kita menemukan tidak seperti itu, kok kita dengan maksiat kok malah luwih kenceng, luwih cepet, luwih dasdes, luwih saset dibandingkan ibadah. Wah, bagaimana ini? Fala yalumanna illa nafsah. Ojo mencela siapa-siapa kecuali dirinya sendiri. Yo nyilakake dhewe. Jangan cela siapa-siapa, cela diri sendiri. Karena kok kita malah milih seperti itu. Itu ya. Nah, saudara sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, wa haula'i hum ibaduhu alladhi laisa li'aduhi alaihim sultana. Orang yang demikian ini Pak, sing ibadah pada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi senang ibadah pada Allah, susah ibadah pada Allah Subhanahu wa taala juga. Dalam setiap kondisi dia ibadah pada Allah, dia sempurnakan ibadahnya pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sing wong kaya ngene iki nggih musuhi
musuh awake sinten? Iblis. Musuh awake sinten? Setan. Ya, laisa alaihim sultan. Laisa li aduwi alaihim sultan. Setan kuwi ora iso berbuat apa-apa. Setan tidak punya kekuasaan pada orang yang demikian, yang ibadah pada Allah, ya, dia jadikan hidupnya itu sebagaimana ikrarnya. Apa itu, Pak? Kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ibadah pada Allah susah senang, ibadah pada Allah Subhanahu wa taala setan ora bisa berbuat apa-apa. Tidak punya kekuasaan sama sekali. Ya, setan pun dalam kondisi biasa pun ya jane ra iso ngopo-ngopo to, Pak. Isone gur ngajak tok to, bisik-bisiki ora ketok. Ya, wani kan ketok niku berarti. Nggih bisik-bisik ketok. Ya, yang dia sebut ya, dalam surat An-Nas itu bagaimana? Yuwaswisu fi sudurin nas. Ya, karena dia apa? Ya, minal jinnati wan nas, ya, dia sebutkan sebagai yang khannas itu. Ya, khannas itu apa? Suatu ketika zikir pada Allah Subhanahu wa taala menyempit dia, ngatuh. Ya, tapi begitu kita lalai, ya, kita enggak zikir sama Allah Subhanahu wa taala, nyedak membesar dia dalam hati kita. Mila kula panjenengan sami nggih kata-kata zikiri sama Allah Subhanahu wa taala. Ya ora cedak-cedak karo setan terus, nanti turu bareng kancane setan, Pak. Penak mboten ngiten-ngiten. Lagi mengo sebelah setan. Wah, ngeri nih, oke. Nah, ini orang yang dia ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, setan enggak punya kekuasaan sama sekali, enggak punya kekuasaan pada orang tersebut. Wah, ini sudah Allah Subhanahu wa taala katakan nih. Ini Allah janjikan nih, Pak. Dalam surat Al-Hijr ayat 42. Inna ibadi, sungguhnya hambaku, kata Allah, dianggap sama Allah. Iki hambaku tenanan iki maksudnya. Kabeh kan hambanya Allah ini. Tapi yang dimaksud adalah hamba Allah sing tenanan iki. Diakoni ini Allah Subhanahu wa taala sebagai hambanya. Inna ibadi, sungguhnya hambaku, laisa alaihim sultan. Laisa laka alaihim sultan. Kowe setan ora iso berbuat apa-apa. Kamu enggak punya kekuasaan sama sekali dengan dia. Wah, iki sing marake judeg setan iki, Pak. Setan sing judeg niki. Makanya nggih, kados pundi ya setan iki isone gur lewat tok kadang-kadang seret ngai bisikan tok. Delok. Ya. Kalau dia seorangnya zikir, melayu pergi dia. Ya, karena apa? Dia nggak bisa menguasai hati hamba tersebut. Ya, nggak bisa menguasai hati hamba tersebut. Walamma alima adullah iblis an Allah taala la yuslim ibadahu ilaih wa la yusallituhu alaihim. Maka ketika bagaimana iblis itu tahu, ya, ketika mengetahui bahwasanya Allah itu tidak menyerahkan hambanya yang tadi teman-teman sebagai hambanya Allah itu nggak bakal diserahkan sama iblis, dikuasakan sama iblis, ya, dan juga tidak, ya, dikalahkan oleh iblis, maka bagaimana? Maka iblis mengatakan, ya, sumpah, Pak, sumpahnya dengan nama Allah lagi, fabi izzatika, ya, iblis sumpah di hadapan Allah dari zaman dulu, ya, demi kemuliaanmu ya Allah. Wah, tahu iblis itu Allah itu maha mulia. Yang awalnya nggih ibadah iblis itu. La ughwiyannahum ajmain, saya akan sesatkan mereka semua. Saya akan gelincirkan, saya akan palingkan mereka semua. Kabeh, ini disebutkan ajmain, kabeh ya Allah. Saya akan sesatkan mereka semua. Ya, kecuali bagaimana? Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hambamu ya Allah di antara mereka yang ikhlas atau yang engkau pilih. Masya Allah. Ini siapa? Hambamu, hambanya Allah, yang teman-teman sebagai hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala tadi. Nah, Allah juga mengatakan walaqad saddaqa alaihim iblis dhannahu fattaba'uh. Ya. Dan iblis benar-benar mendapatkan kebenaran apa yang dia sangka. Maka kemudian bagaimana? Fattaba'uhu, maka mengikuti mereka, ya, mengikuti dia. Dari siapa? Dari manusia. Illa fariqum minal mu'minin, kecuali sebagian dari kalangan orang-orang yang beriman. Wa ma kana lahu alaihim sultan, ya, dan dia itu tidak punya kekuasaan atas mereka. Ya, orang-orangnya apa ini? Orang yang beriman, orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Falam yaj'ali aduwihi sultanan ala ibadihil mu'minin, maka setan itu yang jadi musuhnya manusia tidak punya kekuasaan sama sekali pada hamba Allah yang beriman. Fa innahum fi hirzihi wa kalaatihi wa hifdhihi wa tahta kanafihi. Karena apa? Sungguhnya orang-orang yang beriman yang ibadah pada Allah tadi, para hambanya Allah itu berada dalam penjagaan Allah, berada dalam lingkupannya Allah Subhanahu wa taala.
ya berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun tetap ya kadang-kadang ya namanya setan itu tetap berusaha untuk mencari-cari kesempatan, sebagaimana copet, sebagaimana pencuri mencari-cari kelengahan ya sebuah rumah yang dijaga ketat. Ya kan boleh lengah itu gitu. Ya kadang-kadang lengah barang sing Joko ngantuk. Nah, itu ya. Maka bagaimana dia cari lengahnya? Fahadalah buddha minu. Ya ini kadang-kadang hamba sak takwa-takwanya orang. Ya kadang-kadang ada lengahnya. Li'annal abda, karena sungguhnya seorang hamba itu hamba sak takwa-takwane, sehebat-hebatnya dia, qad bulia, dia mendapatkan bulia, mendapatkan musibah, ya mendapatkan ujian berupa apa? Bil ghaflah, kadang-kadang lalai. Pun nonton, mesti nonton nih. Walaupun orangnya hebat, sehebat apapun orangnya dalam ketakwaan, dalam keimanannya, kadang-kadang ada lalainya. Wasyahwah, kadang-kadang ya ada dorongan syahwatnya. Wal ghadab, kadang-kadang wonten marahnya. Wah, ini pintu setan yang dimasuki. Ya, dimasuki oleh setan. Pintu kelalaian, pintu syahwat, dan pintu kemarahan. Ya, wa dukhulu 'alal 'abdi min hadhihi al-abwab ats-tsalasa. Masuknya setan pada seorang hamba dari pintu yang tiga ini. Ini bukan semua pintu yang disebutkan tentu oleh Ibnu Qayyim. Karena para ulama yang lain mengatakan pintu masuknya setan itu banyak dalam hati kita. Untuk menguasai kita itu banyak. Jadi ibaratnya para ulama ngasih ibarat itu ada sebuah benteng, sebuah kerajaan dibentengi itu, Pak. Ya. Dan bicaranya musuh ini setan ini pengen menguasai kerajaan ini, menguasai benteng ini. Sementara bagaimana? Musuh itu tidak akan bisa mampu untuk menguasai benteng tadi kecuali harus masuk ke dalam benteng tadi. Dan orang iso melompat. Setan itu nggak bisa melompat istilahnya. Masuknya bagaimana? Masuknya harus melalui pintu. Jadi kerajaan benteng itu kan tetap menolong pintu nih. Orang jenis benteng kok butulan, orang babar belas itu, benteng kotak toh atau bunder toh, orang pintu ini ra mungkin. Nah bagaimana? Ini masuknya setan melalui pintu-pintu tadi. Ono pintu-pintu yang gede banget, yang lebih lebar dibanding yang lain. Nah ini pintu-pintu yang dimanfaatkan sama setan untuk masuk dalam hati manusia, menguasai manusia. Apa itu pintu-pintu tersebut? Pintu masuknya setan. Para ulama mengatakan itulah sifat-sifatnya manusia. Sifat-sifat yang ada pada manusia. Maka pintunya jadi wakah nih. Sifatnya manusia itu pun wakah nih. Tapi ada pintu terbesarnya, termasuk yang tadi kelalaian, marah, ya nesu. Wongnya nesu ini terus pun disebutkan para ulama itu. Ya kalau orang sudah marah itu, makanya Rasul mengatakan pada para sahabatnya di antara sahabatnya ketika minta nasihat Rasulullah, "Aus ini berikan saya nasihat." Rasul mengatakan, "Ojo gampang neson. La taktub, jangan marah." Jaluk nasihat lagi, Rasul mengatakan, "Jangan marah." Kenapa? Para ulama mengatakan, disebutkan oleh Ibnu Qudamah juga, yen wong wis nesu kuwi akale ketutup, sak pinter-pintere wong ben marahnya sampai pada puncaknya, itu akale hilang wis ana. Ya, betul Pak ya? Pinter hilang. Ya, sehingga bagaimana ibaratnya diibaratkan orang yang marah sampai puncak marahnya demikian itu, ya, ibaratnya kaya setan, ya bagi setan itu seperti anak kecil sing main bal-balan. Nah, awake dianggap bal, Pak. Ya dipontang-pantingi pundi wae gampang, tendang kira tindang, diumpulke di widak-widak, diapake gampang. Nah, ini kalau apa? Seorang itu marah. Maka ini pintu besar yang berusaha dimasuki oleh setan. Demikian juga pintu ini tadi, pintu kemarahan, pintu syahwat, pintu hubbul mal, cinta, sangat-sangat cinta pada harta. Wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan kalian sangat cinta dengan harta dengan kecintaan yang sangat besar sekali, ya, untuk mengumpulkan yang sebanyak-banyaknya. Wa innahu li hubbil khairi apa Pak? La syadid. Ya sungguhnya dia itu mencintai al khair, di sini maksudnya adalah mencintai harta dengan kecintaan yang sangat-sangat sekali. Ya, yang jenis manusia ya senang bondo. Tapi kalau kemudian menguasai semua hatinya, isine gur bondo toh. Isine gur cinta sama bondo kabeh. Ya, maka bagaimana? Ini akan membuat dia menghalalkan segala cara. Nah, niki sing mboten nangsal. Kemudian juga menjadikan dia orang yang bakhil. Wis golek dari cara sing macam-macam, sing orang ngerti halal haram, kemudian bagaimana belanjake di jalan Allah, dia juga bakhil, juga medit. Ya, ini naudzubillah min dalik, ini pintu
setan ya masuk dalam hati seorang hamba. 4 menit meneh Pak, pun. Sing pun ngantuk nih, sing pun ngantuk nih Pak. Pun ngantuk dening Bu. Ora ono jawabane sare berarti malah pisan kita ya. Iya. Jadi ini walau ihtarazal abdu ma ihtaraza, meskipun seorang hamba sudah jaga itu. Ya, tenanan Joko nih. Fala budda min ghaflatin. Ya, tidak bisa tidak mesti dia ada kelalaiannya dalam hatinya. Oh, ini kadang-kadang lalai barang. Sak soleh-soleh wong nonton lalai barang. Itu khilafi barang nonton. Ya, wala budda lahu min syahwatin. Demikian juga enggak bisa tidak ada syahwatnya dia. Menungso sih kan. Ya, menungso niki. Wala budda min ghadabin. Kadang-kadang juga ada marahnya juga. Ya, tapi ini kabeh katanya para ulama Ibnu Qudamah mengatakan piye carane iki nutupi pintu-pintu setan ini? Bagaimana caranya? Dengan membersihkan hati kita, mensucikan hati kita. Ya, dan dimakmurkan dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sampai dicontohkan sama beliau yang terakhir Pak ya. Waqad kana Adam Abul Bashar. Ini dicontohkan ini manusia yang paling pinter banget. Yang paling pinter sinten Pak? Bapake manusia Adam alaihissalam. Ini paling cerdas nih, termasuk dia makhluk yang paling cerdas. Karena Allah katakan wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi Adam kabeh jeneng-jeneng kabeh Pak, kullaha kabeh diajari sama Nabi Adam. Ya, apa-apa diajari kabeh. Wa alam besok. Ya, termasuk jeneng-jeneng yang mungkin ada di hari ini juga mungkin ya, diajarkan semuanya sama Nabi Adam. Pinter banget. Al-ahlamul khalqi. Yang paling cerdasnya makhluk. Wa arjahuhum aqlan, akalnya paling lantip. Wa atbatuhum, paling kokoh akalnya. Wa ma hada, dengan itu falam yazal bihi adullah hatta auqahu fi ma auqahu fi. Tapi bagaimana kita ingat ternyata Nabi Adam yo enten lalene. Dibujuk sama iblis, sama setan suruh apa itu? Dekati pohon khuldi itu. Kok iso padahal pinter, Pak. Padahal sangat pintar sekali lah. Awal dewi dibandingkan Nabi Adam kita ya kalah. Ya, disebutkan sama Ibnu Qayyim. Bagaimana kita kira-kira? Ya Nabi Adam aja ada lalainya, ada syahwatnya, ada marahnya, gitu ya. Seperti itu bisa terjebak dalam bisikan setan seperti itu. Apalagi bagaimana? Awal dewi. Ya, sing akali mungkin kurang dibandingkan Nabi Adam alaihissalam. Nah ini para bapak sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi ya diantara pintunya cara menutup pintu dari dimasuki oleh setan tadi adalah dengan cara kita ya berusaha membersihkan hati kita ya dengan tentu makmurkannya dengan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'anul Karim ya, berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan ibadah-ibadah yang wajib ya, bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala tentu saja. Ini beberapa yang saya bacakan ya, masih cukup banyak tentu karena memang ini bukunya cukup lumayan tebal ini Pak, nanti isinya tentang masalah zikir-zikir juga. Nah, semoga sedikit ini bisa menjadi tambahan ya ilmu bagi kita, dan juga bila ada hal yang kita sudah dapatkan dari ilmu tadi bisa kita amalkan menjadi amal kebaikan, amal kesolehan bagi kita semuanya. Wa akhu da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.